Rita Sherina yang telah menjadi salah satu bintang tamu dalam acara Indonesian Festival di Washington DC. Nah, tadi benar banget ya menjawab Alanas Morissette sebagai tunangannya Ryan Reynolds yang pernah berada di Aceh, tepatnya di Pulau Sabang pada saat tsunami. But they were okay. Pengen tahu berita selebriti selanjutnya? Ini dia. My mama told me when I was young, we're all superstars. Berita pertama datang dari Lady Gaga. Beberapa waktu lalu penyanyi kontroversial yang satu ini mampir ke Singapura. Gaga sempat menggelar jumpa pers dan menjelaskan alasannya untuk membuat album Born This Way. It's about being yourself and loving who you are and being proud, and that in life you can be reborn over and over again until you find that part of you that represents you the best. Datang jauh-jauh dari Amerika ke Singapura, apa sih yang paling menarik dari Asia menurut Lady Gaga? I love Asian culture and I love all of the designers here in Asia. And actually, as I've been traveling through Asia, I've been wearing mostly Asian designers. We love you, Gaga. Don't be a drag, just be a queen. Pemirsa, itu dia berita selebriti, tapi kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya kita tidak mengetahui berita internasional. Yuk sekarang kita ke studio Snapshot News Corner bersama Patsy Widakuswara. Silakan Patsy. Hey there News Junkies, di VOA Snapshot News Corner kali ini kita ucapkan selamat pada rakyat Sudan Selatan yang baru saja merdeka minggu lalu. Republik Sudan Selatan menggeserkan posisi Timor Leste sebagai negara terbaru di dunia ini. Seperti apa perjuangan rakyat Sudan Selatan? Only on Snapshot News Corner. Rakyat Sudan Selatan memperingati kemerdekaan mereka 9 Juli lalu dengan berbagai perayaan. Lewat perjuangan panjang dan berdarah, mereka membebaskan diri dari Sudan, membentuk Republik Sudan Selatan, negara ke-193 di dunia. Terletak di Afrika Timur dengan ibu kota Juba, Sudan Selatan berpenduduk mayoritas Kristen dan animis. Selama puluhan tahun mereka perang saudara melawan pemerintah pusat Sudan. Puluhan juta jiwa jadi korban. Banyak yang melihat konflik ini bermotif rasial, Arab lawan Afrika, atau agama, Muslim lawan Nasrani lawan animis. Tapi intinya adalah perebutan sumber daya karena Sudan Selatan kaya minyak. Well, apapun gara-garanya, mudah-mudahan dengan kemerdekaan ini rakyat Sudan bisa hidup damai dan sejahtera. Kalau rakyat Sudan Selatan sedang bersuka cita, rakyat Inggris lagi geram dongkol bin mangkel dengan tingkah pola wartawan News of the World. Koran terlaris Inggris yang sudah beroperasi selama 168 tahun ini akhirnya gulung tikar karena terbukti membajak pesan telepon demi mendapat berita. Diduga hingga 7.000 orang kena bajak, mulai dari warga biasa sampai anggota kerajaan Inggris. Waduh. Nah, yang menjadi sasaran kemarahan adalah Rupert Murdoch, konglomerat media global pemilik News of the World yang sudah lama dipandang terlalu berkuasa karena memonopoli media internasional. Bayangkan, Rupert Murdoch ini memiliki 175 koran, 35 stasiun TV, dan beberapa studio film. Mau sumber informasi dunia dikuasai satu orang? Makasih deh. Nah, kalau yang ini namanya rakyat gila. Selama 8 hari, warga dan wisatawan ikut lomba lari dikejar banteng ganas di Festival San Fermin di Pamplona, Spanyol. Setiap tahunnya sekitar 300 orang terluka kena amukan banteng. Bahkan selalu ada yang meninggal dunia. Tapi tetap aja ya, banyak orang yang nekat menantang maut. Saya sih daripada nantangin maut, mendingan nantangin kalian aja deh untuk ketemu lagi di VOA Snapshot News Corner minggu depan. Bye! Halo pemirsa Snapshot, siapa yang tidak kenal dengan pelantun lagu-lagu hit yang terkenal seperti Just the Way You Are dan Grenade? Dan Anda benar, dia adalah Bruno Mars, penyanyi yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang naik daun. Apakah Anda ingin tahu bagaimana karirnya dimulai dan seperti apa sih rahasia kesuksesannya? Langsung aja kita ikuti Star Story yang satu ini. Bruno Mars itu bukan nama aslinya loh. Penyanyi berusia 25 tahun kelahiran Honolulu, Hawaii ini sebenarnya bernama Peter Gene Hernandez.
Peter memang datang dari keluarga pemusik. Ibunya yang berasal dari Filipina bertemu dengan ayahnya yang mempunyai darah Puerto Rico saat mereka berdua tampil satu panggung dalam sebuah pentas menari hula. Peter mempunyai 5 saudara kandung dan sejak kecil sudah mengenal berbagai musik mulai dari pop, rock, reggae, hip-hop, dan R&B. Ia pun sering menyanyikan lagu-lagu dari para penyanyi dan band ternama seperti Michael Jackson, Elvis Presley, dan The Temptations. Setelah lulus SMA di usia 17 tahun, Peter pindah ke Los Angeles, California untuk meniti karirnya di dunia musik. Ia pun mulai menggunakan nama panggung Bruno Mars. Di tahun 2004, Bruno Mars menandatangani kontrak dengan Motown Records, sebuah label yang melahirkan kelompok musik dan penyanyi ternama seperti Jackson 5, Stevie Wonder, dan Marvin Gaye. Namun kontraknya dengan Motown tidak terlalu membuahkan hasil. Di tahun 2006, Bruno Mars bertemu dengan seorang manajer dari Atlantis Records. 3 tahun kemudian, Bruno Mars menandatangani kontrak dengan Atlantis Records dan mulai menulis lagu yang kemudian menjadi hit di seluruh dunia. Ia mulai populer melalui hits Nothing on You bersama B.O.B. dan Billionaire dengan Travie McCoy. Kemudian single Just the Way You Are yang dirilis tahun 2010 masuk dalam Billboard Hot 100, termasuk Grenade yang menjadi hit internasional. We had Billionaire and then we had Nothing on You, and to see them on the charts at the same time, and I'm still singing on it, greatest feeling ever. Pemirsa, perempuan mana yang tidak jatuh cinta dengan Bruno Mars, tapi yang pasti penggemarnya datang dari berbagai kalangan karena dia adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat. Oke, sekian dulu dari Star Story kali ini. Sekarang kita kembali lagi ke Vivid Cafe. Oke, itu dia Bruno Mars. Terima kasih Ripka, akan Star Story-nya puas ya penggemarnya Bruno Mars. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Snapshot akan hadir kembali tentunya masih dari lokasi Indonesian Festival 2011 di Washington DC. Sekarang tebak dulu dong trivia quiz tentang Rihanna.